Nah, gue lihat dalam konteks ini Anies leading. Tapi dalam konteks partai, Koalisi Indonesia Maju leading. RK. Jika Koalisi Indonesia Maju. Bentar lagi Pilkada nih rame lagi nih. Pusing gua kalau pilkada tuh. Ya, Spanduk. Nah, kalau spanduk ya. Rame lagi tuh jalanan. Ribet. Ya, jadi kayaknya kredit deh. Yang kedua, kalau lu pusing mendingan lu minum pil koplo. Anjing. Ini yang menarik, ada beberapa kan, terutama di provinsi gede kan. DKI lah paling seru. DKI, Jawa. Jawa Barat, Jawa. Jawa Timur, Jawa Tengah. Tetapi pertempuran yang kayaknya sengit dan lagi rame dibicarakan ini Jakarta nih, DKJ. Daerah khusus Jakarta. Iya. Setelah IKN ibu kota pindah kan jadi daerah khusus Jakarta sekarang. Kalau jadi pindah. Nah, terus jelas dong begitu panggungnya Jakarta maka orang-orang top nih. Iya. Yang disebut-sebut nih. Mulai ada Sudirman Said, ada Anies Baswedan, itu dia. Ada RK Ridwan Kamil. Bahkan Kaesang terakhir itu kan muncul juga tuh Kaesang itu tuh dengan putusan MA nih. Ya. Gimana Le? Menurut lu Le? Soal kemungkinan besar siapa yang akan muncul? Ya kalau kemarin kan Gerindra udah jelas dia nyalonin Ridwan Kamil kan. Awalnya Budi kan? Budi, tapi kan kita udah bahas itu. Terus sudah ditolak oleh Prabowo kan? Prabowo. Jadi Gerindra majuin Ridwan Kamil. Ridwan Kamil kan orang Golkar. Berarti kan ini koalisi Indonesia. Koalisi Indonesia Maju kan. Anies dimunculkan oleh DPW kalau nggak salah ya. DPW PKS ya. Oh belum. Anies belum ada suara-suara dari mana nih? Bukan kalau nggak salah DPW PKS. Ngajuin tuh. DPW Jakarta atau DPD. Tapi masih dibahas lah ya. PDI malah terakhir PDI kan. Anies Baswedan. Kalau buat gua ujungnya kan dua nama ini nih yang bertarung nih. Tapi ada Andika juga tuh PDI. PDI kan isunya kan Anies dan Andika tuh duetnya kan. Jadi dua nama besar ini kan perhatian publik tuh ke Anies dan RK. Tuh perhatian publik. Kalau gua ngelihat siapa yang menang nih, basis partai gitu ya, basis partai. Kan di Jakarta tuh nggak ada yang bisa majuin satupun ya, nggak ada yang pemegang golden ticket tuh nggak ada. Nggak ada. Kalau gua ngelihat Anies leading, dia punya basis masa yang udah terpelihara 5 tahun. Kemudian yang kedua prestasi luar biasa. Kemudian di Pilpres juga kemarin dia di Jakartanya Betty ya, tipis lah sama Prabowo kan. Genit amat Betty. Genit amat. Bedi berarti beda dikit. Nah, gua lihat ini orang tua genit nih. Padahal lu nggak punya bini mestinya genit. Nah, gue lihat dalam konteks ini Anies leading. Tapi dalam konteks partai Koalisi Indonesia Maju leading. RK. Jika Koalisi Indonesia Maju sepakat ngedukung RK tuh PAN, Gerindra, Golkar. Gue nggak tahu Nasdem kan, Nasdem juga sekarang gabung ke situ kan. Gue nggak tahu apakah Nasdem akan ngedorong sama atau berbeda. Tapi menarik di situ pertarungannya ya, Kedua dari suku. Jakarta kan dominasinya masih Jawa tuh kalau salah. Jawa. Yang ketiga dari usia. Usia itu kalau milenial, kalau kita ngacu ke presiden, pilpres, antara suara partai dengan suara presiden itu kan berbeda tuh. Pilihan ya. Artinya milenial juga tidak akan berpatokan kepada suara partai. Koalisi-koalisi diabaikan tuh, lebih ke orang. Nah, dalam konteks itu pertarungan menjadi ramai. Ya, karena dua-duanya kan populer nih di netizen ya.
Terutama misalnya kita lihat di Pilpres ya, Anies Baswedan dengan desak Aniesnya, yang umumnya itu sebagian besar itu para generasi milenial dan Z. Anies punya leading kalau dia masuk ngomong misalkan, nanti kalau saya jadi gubernur, kredit untuk mahasiswa saya hidupin lagi tuh. Poin tuh. Karena dia udah ngerti itu. Tapi dalam konteks popularitas, RK juga tidak kalah. RK juga nggak kalah kan, dia media darling lah bahasanya gitu. Nah gue ngelihat nih ini pertarungan seru nih. Seru nih. Tinggal nomor 2-nya nih. Nomor 2-nya siapa gitu. Kalau gue sih melihat kayak Pilpres ya. Itu kalau kita lihat prosesnya itu semuanya tuh di tiga-tiganya kontestan di Pilpres itu sibuk dengan wapres tuh. Sibuk nyerang? Bukan, sibuk utak-atik di pilihan wapres, pilihan pendamping. Padahal menurut gue itu nggak penting itu baru terjadi di tahun 2024 itu tuh. Nah, sama DKI ya. Nah, mungkin juga di sini penting menurut gue kayaknya ini seriusan dong kalau dalam memilih. Milih wapres? Milih gubernur, milih pemimpin. Milih wagub? Iya, milih pemimpin. Yang jangan kena bansos, jangan kena apapun gitu loh. Harusnya yang warga Jakarta, kalau lu mau maju, pilihlah pemimpin yang benar-benar itu sudah berkualitas. Duet kemarin tuh bagus loh, Anies sama Ariza tuh. Nah, itu bagus. Ariza tuh yang turun tuh. Betul. Tetapi kan maksud gue gini, harusnya mereka melihat, bandingkan antara apa yang sudah dilakukan oleh Ridwan Kamil, apa yang sudah dilakukan oleh Anies Baswedan. Contoh misalnya, apakah ketika Anies Baswedan memimpin Jakarta ini luar biasa? Misalnya. Apakah RK juga ketika memimpin Jabar itu luar biasa? Nah ini harusnya dibandingin nih, Le. Nggak bisa nggak juga. Contoh misalnya ya. Ini dua-duanya sama nih, ketika itu dua-duanya menjadi gubernur kan? Dan ketika itu mereka menjadi gubernur di saat kita kena COVID 3 tahun. Ya, benar. Artinya APBD DKI pun itu tidak besar, tidak gede tuh. Karena selama COVID APBD-nya langsung turun drastis kan. Karena pajak dan sebagainya lumpuh kan bisnis kan. Nah, tetapi kalau misalnya kita mau lihat nih yang dilakukan Anies selama itu dengan Jakarta, luar biasa juga. Kalau itu luar biasa. Misalnya contoh soal gratis sekolah, kuliah, terus yang kedua taman-taman, terus yang ketiga trotoar, yang keempat itu tempat-tempat hangout, hidup lah ya. Dibuat kita mau konser, swadaya konser atau apapun itu bisa dimanapun tuh di pelosok-pelosok Jakarta tuh. Terus soal pangan itu luar biasa menurut gua tuh. Luar biasa kalau di bawah dia ya. Ya kalau itu sih. Coba kita lihat misalnya Ridwan Kamil. Ridwan Kamil kayak apa ya? Gua kurang ini, yang gue tahu misalnya di Jawa Barat Ridwan Kamil tuh yang pengembangan Pangandaran ya, yang menjadi daerah wisata. Tapi apakah itu seperti apa? Gue kurang ngerti tuh. Ya kalau ditanya mungkin masih Bandung lah ya, masih Bandung tuh kayak Braga, alun-alun. Nah itu kan wali kota ketika dia wali kota kan. Bukan ya, ketika Jawa Barat tuh kan gede banget. Gede sekali, luas sekali. Banget sih, jadi gede banget. Jadi enggak apple to apple ya? Beda tuh. Cuman mungkin dalam ukur, cuman kalau gua, apakah pemilih akan membandingkan itu? Gua ragu. Nah itu dia. Gua ragu deh. Nah itu makanya gue pengen itu. Jangan main asal coblos, jangan asal karena dikasih duit, atau jangan karena kekuasaan atau apapun gitu loh. Kayaknya buat publik ya, kayak kalau gua ngelihat di Pilpres gitu ya, popularitas itu penting. Popularitas penting. Bukan, popularitas itu menentukan elektabilitas. Gini deh, lo melihat warga Jakarta ini warga yang kayak apa sih? Pragmatis,
realistis atau apa? Atau dia memang benar-benar dia mau dapat duit atau apa, duitnya diambil tapi nyoblosnya lain? Jakarta mungkin begitu. Memungkinkan. Jakarta mungkin begitu. Karena pendidikan. Ya karena metropolitan. Karena lebih demokratis. Antara pilihan politik sama pilihan pragmatis itu bisa dipisahin tuh kalau Jakarta ya. Tapi bansos diterima milih beda, duit terima milih beda. Jakarta mungkin itu. Nah kalau cuma demografis, Anies kan lemah di barat tuh. Jakarta Barat ya. Jakarta Barat. Jadi ini pun menentuk buat gue apakah buat pemodal nih. Kalau kita asumsikan gitu ya. Apakah buat dunia usaha Anies itu friendly nggak dibanding RK? Buktinya friendly tuh waktu zaman dia gubernur baik-baik aja tuh sama pengusaha. Setelah jadi kan? Ya setelah jadi. Bukan ketika ini kan belum jadi nih dua-duanya nih. Oh oke. Di mata pengusaha yang paling friendly itu RK atau Anies. Gitu. Itu buat pengusaha ya. Buat anak muda mereka ngelihatnya seperti apa? Gitu. Kalau gua ngelihat ya. Tapi kalau ditanya saat ini Anies leading menurut gua ya. Saat ini ya. Iya. Nah, terus pertanyaan selanjutnya adalah, menurut lu nih akan hanya ada tinggal 2 kontestan kayak Pilpres? Pilpres kan 3 ya? 3. Nah, Pilgub Jakarta ini akan muncul nama baru lagi kan nih untuk gubernur? 3. 3 ya? Siapa satu lagi misalnya? Sudirman Said. Ya kan kalau di kemarin Sudirman Said sama Anies bisa muncul dua-duanya nggak? Enggak ya? Hitungan gua. Pasti salah satu yang dipakai ya? Karena basisnya kan PKS. PKS. Ya kalau misalkan Sudirman Said tidak didorong oleh PKS, kendaraannya mana? Iya. Kalau Anies kan selain PKS masih ada Nasdem, masih ada PKB, masih ada PDIP. Kemarin kan ditanya PDIP mungkin nggak sama PKS gabung? Mungkin. 2014 PKS sama PDIP nyalonin 2014. Waktu di Solo, wali kota Solo Jokowi kan pendukungnya PDIP sama PKS. Iya. Waktu wali kota ya. Jadi yang Jakarta kesimpulan lo akan seperti apa nih? Hanya kalau muncul nama lain, kira-kira kalau 3 pasang siapa satu lagi? Kan kemarin kalau yang dari calon independen itu Dharma Pongrekun. Kalau dia masuk mungkin itu masuk. Dharma? Sekuat apa ya? Nggak kuat sih. Nah itu dia. Tapi kalau gua ngelihat yang Dharma polisi ya? Komjen. Ya Komjen. Kalau gua lihat tuh, kalau menurut gua ya, akan ada perubahan gaya kampanye Anies. Kenapa? Dia berkaca pada kekalahan kemarin. Jadi berubahnya apa? Nggak tahu lah. Dan gue bukan tim ses. Tapi kemarin sukses misalkan ya. Anies jago debat. Anies pinter gitu ya. Hebat gitu. Kalah. 25% dia. Kalah jauh sama Prabowo yang tidak jago debat. Hitungan gua nanti. Anies tidak akan lagi ngomong panjang. Ya, gue setuju. Gue kayaknya menduga nih kalau Anies ini dia akan lebih banyak itu memberikan alternatif program-program yang pro rakyat itu. Dan hitungan gua Anies juga tidak akan banyak menyerah. Karena dia jadi petahana kalau sekarang. Iya betul. Petahana. Dia akan memaparkan kesuksesannya. Iya. Kalau RK? Menurut gua, RK akan memanfaatkan popularitas media daring. Apa sih kelebihannya RK coba? Media daring. Kelebihan RK ketika tampil lucu. Iya. Ya lucu. Lucu dia. Gemoy juga dong. Nah itu maksud gua. Maksud gua dalam konteks pemilihan, if and only if gitu ya. Hitungan nanti para tim suksesnya. Kelucuan itu bisa dinaikin gitu. Iya. Karena Anies tidak bisa melucu. Iya. Tapi sih gue berharap sih. Tapi dua-duanya lulusan luar negeri. Iya. Gue sih berharap ya jangan lagi lah ambil misalnya dari sisi kelucuan kan negara atau. Dua-duanya pintar, dua-duanya punya karya internasional. Ini kan berarti hal-hal personal yang dinaikkan. Betul. Karena dua-duanya pintar. Iya. Ya. Kalau menurut gua. Sama, gue juga setuju itu lihat itunya. Tapi lu milihnya siapa? Kira-kira wakilnya Anies siapa yang paling pas menurut? Hmm. Andika?
Prasetyo Edi? Menurut gua sih kalau misalnya itu mungkin sosok Andika ya untuk Jakarta ya. Andika ya? Ah. Andika. Nah, kalau misalnya RK siapa? RK tuh Golkar kan, berarti Gerindra atau PAN? ya mungkin ambil wakilnya Anies kemarin. Ariza. Iya. Riza kan populer juga tuh. Populer. Ya, tapi kita lihatlah. Kita lihat ya. Oke, guys. Saya bangga, saya resah, saya Indonesia. Kalian?